Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada video ketiga, yang mana pada video ketiga ini saya akan menjelaskan berkenaan dengan kompensasi daya, yang mana pada akhir slide video kedua kemarin itu kita sudah memahami terkait dengan perbedaan jenis-jenis beban, yaitu ada beban yang sifatnya resistif murni, ada beban yang sifatnya induktif murni, dan ada beban yang sifatnya kapasitif murni. Yang mana beban-beban yang bersifat induktif dan kapasitif itu akan menimbulkan nilai faktor daya yang bervariatif, mulai nilainya 0 sampai 1. Dan juga beban-beban yang sifatnya induktif itu dia menyerap daya aktif dan juga menyerap daya reaktif. Sedangkan beban yang sifatnya kapasitif itu menyerap daya aktif dan mengeluarkan daya reaktif. Sehingga kita yang ingin kita dapatkan pada video ketiga ini bagaimana kita akan menghitung daya untuk mengkompensasi beban yang sifatnya induktif, yaitu karena dia menyerap daya reaktif sehingga menimbulkan faktor daya yang bervariatif antara 0 sampai 1. Bagaimana kita mengkompensasi daya reaktif yang sifatnya induktif? Maka kita akan pasang yang namanya daya reaktif yang sifatnya kapasitif, sehingga nanti kita berusaha untuk menaikkan nilai faktor daya mendekati 1. Bagaimana caranya? Maka coba kita pahami pada video ketiga ini. Terdapat beberapa cara untuk melakukan koreksi daya reaktif. Caranya bisa digunakan, yang biasa digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menggunakan metode perhitungan biasa. Data yang diperlukan dalam menggunakan metode perhitungan biasa ini, yang pertama adalah daya aktifnya, kemudian faktor daya yang lama, dan kemudian faktor daya yang diinginkan. Daya yang diperoleh dari persamaan S sama dengan P per cos theta 1 dengan S sama dengan daya nyatanya dan P merupakan daya aktifnya. Sehingga daya reaktif dari power faktor lama dan power faktor baru diperoleh dengan persamaan QL sama dengan P kali tangan theta 1 dan QP sama dengan P kali tangan theta 2, yang mana QL itu sama dengan daya reaktif dengan power faktor yang lama, sedangkan QP itu merupakan daya reaktif dengan power faktor yang baru. Sehingga daya reaktif yang dikompensasi oleh kapasitor bank itu sebesar Qc yang sama dengan Ql minus Qp, di mana Qc ini merupakan daya yang dikompensasi oleh kapasitor, besarnya kilo atau satuannya kilowatt. Langsung aja ke contoh perhitungan. Di sini data yang diketahui, daya nyatanya 22 MVA, tegangannya 20 kV, 3 fase, 50 Hz untuk frekuensinya, dan faktor daya lamanya diketahui 0,5 lagging, dan faktor daya yang diinginkan untuk faktor daya baru cos theta 2 itu sama dengan 0,95 lagging. Maka bisa kita hitung dengan cos theta 1 sama dengan 0,85, maka kita dapatkan berapa nilai besaran theta 1-nya dengan menggunakan rumusan theta 1 sama dengan arcus cos dari 0,85. Dengan theta 1-nya ketemu, maka tangen theta 1-nya bisa kita dapatkan. Itu sama dengan 1,732. Selanjutnya, dengan cara yang sama kita dapatkan tangen theta 2-nya. Selanjutnya, kita dapatkan P sama dengan S cos theta 1 dengan P yang sudah diketahui dan cos theta 1-nya sudah diketahui, yaitu sebesar cos theta 1 sama dengan 0,85. 0,5. Sehingga kita dapatkan P-nya adalah 11 MVA. Maka kompensasi daya reaktifnya Qc sama dengan QL kali Qp. Qc sama dengan P kali tangan theta 1 minus tangan theta 2, karena P-nya sifatnya konstan, yang berubah adalah daya reaktifnya, sehingga P itu kita keluarkan yang awalnya QL itu sama dengan P kali tangan theta 1, Qp itu sama dengan P kali tangan theta 2, karena P-nya konstan, maka kita dapatkan rumusan Qc sama dengan P
kali dalam kurung tangan theta 1 minus tangan theta 2. Sehingga kita dapatkan dengan data yang ada, kita dapatkan GC-nya sebesar 15,4363 megafarad. Sedangkan untuk cara kedua menggunakan metode tabel kompensasi. Dengan contoh yang sama dengan contoh perhitungan, yang mana diketahui daya nyata 22 MVA, tegangan 20 kV dari jaringan 3 fase dengan frekuensi 50 Hz, cos theta 1 atau faktor daya awalnya 0,5 lagging, dan faktor daya yang baru yang kita inginkan, cos theta 2-nya 0,95 lagging. Maka di sini kita akan hitung dengan menggunakan metode tabel dengan cara yang sama, bahwa P-nya itu sama dengan S kali cos theta 1, maka kita dapatkan P-nya sebesar 11 MVA. Untuk mencari nilai faktor pengalinya atau setelah nilai beban aktif diketahui, maka tinggal dikalikan dengan hasil pengali yang diperoleh dari tabel cos theta-nya, sehingga P ini sama dengan 11 MVA kali faktor pengalinya. Bagaimana kita mendapatkan faktor pengali 1,4? Coba kita lihat pada tabel sebagai berikut. Sesuai dengan contoh soal yang kita coba kerjakan di situ, cos theta sebelumnya yang kita ketahui adalah sebesar 0,5. Yang kita harapkan faktor dayanya atau cos theta-nya kita naikkan menjadi 0,95. Maka kita bisa lihat di sini, kita tarik garis sesuai di sini 0,95, ternyata di sini faktor kalinya adalah 1,4. Sehingga faktor kali itu kita akan kalikan langsung dengan 11 MVA sama dengan 15,4 MVAR. Jadi daya di sini ini merupakan daya kompensasi atau nilai kapasitor yang kita pasang untuk mengkompensasi daya reaktif yang pada beban yang sifatnya induktif. Jadi nilai P di sini ini merupakan nilai daya reaktif kompensasinya atau nilai kapasitor bank yang akan kita pasang untuk mengkompensasi daya reaktifnya. Kemudian untuk cara kedua adalah metode kwitansi PLN, yang mana metode ini memerlukan data dari kwitansi PLN selama satu periode. Terserah selama satu periode itu bisa 1 tahun misalkan. Kemudian data perhitungan diambil dari pembayaran denda kilowatt hours yang tertinggi. Kemudian data lain yang diperlukan adalah jumlah pemakaiannya. Contohnya seperti yang terlihat di sini, misalkan suatu pabrik yang beroperasi 8 jam per hari membayar denda pemakaian kilowatt hours-nya tertinggi pada tahun yang lalu sebesar 63.504 kilowatt hours. Maka diperlukan kapasitor banknya sebesar VC sama dengan kilowatt tertinggi dibagi dengan waktu pemakaiannya. Jadi kalau kita lihat di sini, kilowatt dibagi dengan waktu pemakaiannya 8 jam per hari dikalikan dalam 1 bulan 30 hari, maka dikalikan 30. Sehingga HIC, daya reaktif kompensasi atau besaran nilai kapasitor bank yang kita pasang nantinya untuk mengkompensasi nilai faktor daya yang sifatnya induktif atau untuk menaikkan nilai faktor dayanya, maka kita pasang kapasitor yang nilainya 264,6 kV. Sedangkan untuk metode segitiga daya, metode ini dipakai jika data yang diketahui adalah daya aktif, daya nyata. Perhitungan metode ini dilakukan dengan segitiga daya. Contohnya, daya aktif yang diketahui sebesar 1253 kW, daya nyata yang diketahui sebesar 1790 kVA. Sedangkan faktor daya yang kita inginkan sebesar 0,9 lagging. Maka untuk perhitungannya kita bisa turunkan sebagai berikut. Kerugiannya untuk data yang kita ketahui ini pada daya aktif dan daya nyata yang sudah kita ketahui, maka kita akan cari nilai daya reaktifnya, yaitu Q1 sama dengan akar S kuadrat minus akar B kuadrat. Kita dapatkan sebesar Q1-nya sama dengan
1278,32 kilovar. Jadi ini merupakan daya reaktif yang ditimbulkan dari data yang diketahui, yaitu daya aktif dan daya nyatanya. Sekarang kita ingin menaikkan faktor dayanya menjadi 0,95 lagging. Bagaimana caranya? Maka di sini data V1 merupakan daya reaktif sebelum diperbaiki. Nah, kita berikan faktor dayanya 0,9 lagging. Maka besarnya P2 kita bisa hitung sebagai berikut. Maka P2 sama dengan P1 dibagi 0,9 di faktor daya yang kita harapkan. Kita dapatkan 1392,22 kW. Sehingga daya reaktif yang baru kita dapatkan dengan rumusan yang sama pada slide sebelumnya. Q2 sama dengan akar S2 minus akar P2. Maka kita dapatkan Q2-nya sebesar 1125,0,8 kW. Jadi besarnya kapasitor bank yang dibutuhkan itu Qc sama dengan Hi1 minus Hi2. Hi1 yang tadinya adalah 1278,32 dikurangi Hi2 sebesar 1125,0,08. Sehingga Qc yang kita dapatkan atau kapasitor bank kita gunakan untuk menaikkan nilai faktor dayanya sebesar 153,24 kilovar atau 150 kilovar. Jadi antara hitungan kita harus menyesuaikan dengan nilai yang ada di pasaran. Jadi demikian untuk menghitung nilai kapasitor yang akan kita pasang untuk mengkompensasi daya reaktif. Kemudian untuk bagaimana kita melakukan pemasangan kapasitor untuk melakukan koreksi atau menaikkan nilai faktor daya, bisa kita lihat di sini cara pemasangan kapasitornya. Metode pemasangan kapasitor kita bedakan menjadi dua cara pemasangan, yaitu koneksi langsung, yang mana koneksi langsung ini, metode ini digunakan pada beban-beban yang besar dan mantap. Contohnya pada motor-motor besar dengan power factor yang jelek dan beroperasi dalam jangka waktu yang panjang. Kapasitor bank kita pasang paralel dengan beban dan dihubungkan dengan korektor switch on off bersama-sama dengan beban. Kalau kita lihat gambarannya seperti yang terlihat pada gambar 15. Jadi antara beban dan kapasitornya kita pasang langsung paralel. Pada saat itu, pada saat kontaktor on, maka beban yang sifatnya kapasitif dengan beban yang akan kita lakukan kompensasi itu langsung on dua-duanya, sehingga tujuannya kita gunakan ini adalah untuk menaikkan nilai faktor dayanya. Sedangkan koneksi tidak langsung di sini metode ini digunakan apabila terdapat beban induktif yang bervariasi. Kalau yang koneksi langsung ini kita sudah tahu bahwa bebannya induktif dan sudah pasti nilainya. Kalau nilainya bervariatif maka kita gunakan metode tidak langsung, yang mana gambarannya bisa kita lihat pada gambar 16 di sini. Jadi di sini ini beban yang berubah akan menyebabkan suatu overkompensasi sehingga harus dipasang suatu alat pengatur power factor yang diinginkan. Alat ini yang kita sebut, yang kita namakan sebagai automatic power factor regulator yang dapat diatur secara manual maupun otomatis. Jadi ini biasanya kita pasang langsung nilai pengukur faktor dayanya. Jadi kita bisa tahu kalau ini switch-nya adalah manual, pada saat nilai faktor dayanya belum sesuai yang kita harapkan, maka switch yang pertama kita naikkan sampai nilai faktor daya yang terbaca nanti sesuai dengan kita harapkan. Maka switch ini kita akan on-kan sesuai dengan keinginan kita. Jadi ini adalah metode tidak langsung untuk pemasangan kapasitor bank, yang mana ini dua-duanya juga kita pasang secara baik yang langsung maupun tidak langsung, ini dua-duanya kita pasang secara paralel. Bedanya kalau yang pertama ini nilai bebannya sifat induktif, ini kita sudah tahu cara pasti nilai faktor dayanya. Kalau ini nilainya bervariatif, sehingga dua metode ini mana yang sesuai dengan kebutuhan kita gunakan. Baik, terima kasih untuk akhir pertemuan kita pada materi konsep daya aktif, daya reaktif, dan daya nyata. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.